Saya sedang berada di Gedung Karawitan Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Minarno selaku pengelola Karawitan Wacana Budaya. Ya, perkenalkan, nama saya Minarno. Kesibukan saya setiap hari di kampus ini adalah kalau datang istilahnya kita bersih-bersih tempat. Kalau perlu ada gamelan yang kotor kita bersihkan. Kalau yang utama kalau mau terpakai jelas gamelan itu harus kompling semua, harus bersih semua. Dan nanti kalau ada jadwal latihan jam 4 sampai jam 6 biasanya saya latihan sama mahasiswa itu sampai jam 6. Itu kesibukan saya hampir setiap hari. Itu. Oke, kalau sejarah persisnya yang jelas saya kurang mengerti, cuman dulunya. Dulu itu berawal dari kumpulan karyawan UKSW sini yang suka dengan gamelan atau kerawitan. Beliau-beliau ini mengadakan latihan bersama. Dulu itu yang latih itu kalau tidak salah Pak Juwari, karena sudah cukup lama tidak ada perkembangan. Terus ada cerita Mbah Guno itu ikut latihan di sini. Mbah Guno itu bapak saya ikut latihan di sini karena Mbah Guno itu lihai dan ahli dengan gamelan, pandailah bisa ngelatih itu. Terus diminta untuk ngelatih dan itu Mbah Guno diberi pekerjaan sebagai tukang taman di sini sambil latihan. Terus sejarah kenapa ada mahasiswa, ada paguyuban wacana budaya dan lain sebagainya itu pertama kali itu habis nyapu, habis bersih-bersih tempat kerja Mbah Guno, taman, beliau istirahat sambil memainkan gender. Memainkan gender, ada salah satu mahasiswa yang merasa tertarik. Ya toh, mahasiswa tersebut masuk menanyakan apakah ini bisa dilatihkan. Mbah Guno jawab jelas bisa. Makanya Mbah Guno menyarankan pada mahasiswa tersebut agar mencari teman, tidak hanya satu tok. Jadi ada beberapa teman. Terus beliau mahasiswa tersebut mencari teman, membentuk satu grup itu. Itu mulai latihan dari awal terus sampai punya acara istilahnya untuk program ngiringi wisuda kan. Kalau dulu pertama-tama kayaknya juga karyawan, cuman karyawan itu kan untuk latihan rutin kan kurang kan kalau karyawan, itu pun malam hari kalau karyawan kan kurang efektif. Makanya Mbah Guno menyarankan agar mahasiswa tersebut membentuk organisasi latihan. Tapi pada saat itu juga sudah bergabung di situ, sudah ikut latihan, sudah ikut lah itu. Setelah sekitar tahun 2000, ada, saya dulu sebagai dalang juga, profesi saya seniman tapi dalang wayang kulit. Walaupun belum profesional tapi bisa dikatakan saya itu sebagai dalang, walaupun belum laris istilahnya. Itu sering tak ajak pentas di luar. Nah, pada saat mau ditanggap di mana itu, saya membentuk dan mahasiswa itu membentuk organisasi itu. Nah itu membentuk organisasi itu berjalan sampai sekarang yang jelas. Terus pertanyaan yang lain itu pembentukan dari awal cerita kenapa di UKSW ada grup atau paguyuban kerawitan yang namanya wacana budaya itu terjadi, yaitu itu ceritanya kayak gitu. Kalau sementara ini saya dengan Mbah Guno, dengan dibantu rekan-rekan mahasiswa. Masalahnya di sini kan
mahasiswa sendiri kan ada koordinator, ada sekretaris, istilahnya kan kayak gitu kan. Nah itu yang jelas itu. Banyak sekali. Kita pencapaiannya itu sudah bikin kolaborasi itu sekitaran tahun 2000 berapa itu 2007 atau 2008 itu pencapaian kita itu kolaborasi antara musik jazz, gamelan, wayang dengan teater. Itu kita kolaborasi dan kita sering berkali-kali dipentaskan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga pernah mengikuti lomba kerawitan tingkat internasional tumbuk tembakau itu di Senden, Merbabu itu. Terus kita juga pernah dan sering ikut lomba mocopat dan lain sebagainya. Jadi pencapaian yang yang tercapai yang jelas program kita itu utamanya untuk mengiringi wisuda. Jadi itu yang pertama. Kalau ada program-program yang lain umpama kita dimintain tolong gereja untuk mengiringi atau membikinkan iringan lagu-lagu rohani, kita juga siap. Itu kita juga sering juga dimintain tolong gereja suruh iringan gamelan tapi lagu-lagunya untuk kebaktian. Itu juga sering. Itu pencapaian yang kita capai. Itu. Ya kalau kesulitannya itu kan hanya tertunda waktu, hanya istilahnya yes, yang jelas manusia hidup di bidang apa saja berjalan itu tidak semulus di jalan tol, pasti ada kendalanya. Entah itu kendalanya seperti kemarin proposal mestinya sudah masuk belum masuk. Nah, kita kadang-kadang kalau pentas itu kan kita tidak punya sinden. Itu pertama. Dan pengendang yang canggih pun kan untuk latihan kan setiap semester itu kan ada pergantian mahasiswa. Jadi untuk latihan yang seprofesional mungkin itu jelas kemungkinan agak kan ya ada, cuman tidak seprofesional jikalau untuk latihan mencari duit. Kalau di sini kan hanya untuk kegiatan itu. Jadi kalau kendalanya yaitu istilahnya waktu pembikinan sesuatu itu agak terlambat, itu yang pertama. Yang kedua itu jam-jam latihan itu tidak tepat waktu. Itu kendalanya cuma itu. Sebenarnya segalanya itu lancar. Itu. Selalu dan selalu ada. Masalahnya ini contoh note yang ditulis ini. Ini agenda untuk nanti pentas wisuda tanggal 24 Juni. Ini belum jadi nih. Agendanya, materinya masih banyak. Nah itu tak cerita nih. Kenapa saya dengan rekan-rekan Anda mahasiswa Tempo dulu yang sudah pada lulus itu memberi nama Wacana Budaya. Ini kenapa tidak kamu tanyakan, cuman saya ceritakan. Wacana itu hanya wawasan budaya ya budaya, hasil budi karya seseorang menjadi budaya, hasil yang indah dirasakan. Kenapa saya beri wacana budaya? Wawasan kita tentang budaya itu, jadi saya di sini mengharapkan tidak fanatik dengan masalahnya. Gamelan itu paling luas, dibikin dangdut bisa, dibikin rock bisa, kan gitu. Jadi wawasan saya itu bagaimana agar kita itu bisa bekerja sama dengan budaya-budaya lain. Contoh yang pencapaian hasil karya saya dengan rekan-rekan Anda mahasiswa. Saya berusaha berkolaborasi menjadi satu panggung dengan musik jazz, wayang kulit dengan teater. Itu kan pencapaian hasil wawasan kenapa memberi nama Wacana Budaya itu. Dan kita pernah juga berkolaborasi dengan FSP itu menggarap lagu-lagu itu, voice itu juga pernah, walaupun banyak sekali atau 2 kali.
Jadi saya itu tidak di sini tidak fanatik, semua seni itu bagus. Bagaimana pandai-pandainya kita untuk mengkolaborasi atau mengelola tentang budaya itu. Tuh yang kenyataannya dikolaborasi dengan musik jazz saja bisa. Kalau sekarang kan banyak campur, hanya kolaborasinya dengan campur sari dengan itu. Kalau kita sampai ke musik jazz sudah kita pernah. Dari pendirian masalahnya dulu banyak mahasiswa yang ikut sering main ke tempat saya, istilahnya juga ikut latihan di pedalangan dan lain sebagainya. Dulu tuh hampir setiap hari Kamis malam itu mahasiswa sini tuh sering kumpul di rumah saya untuk omong-omong, itu dulu sering. Nah, wacana budaya itu dari awal kita mendirikan paguyuban seni kerawitan untuk mahasiswa itu ya sampai sekarang itu. Jadi wacana budaya itu sekali beri nama sampai sekarang belum pernah ganti itu. Nah, dan dulu pencapaian tahun berapa itu 2003 atau berapa kita pernah jadi duta seni dari kota Salatiga, main di Agunan Jawa Tengah, Taman Mini itu pernah juga itu. Jelas kita kalau sekarang buka kabar untuk rekrutmen, tapi biasanya kalau dulu dari awal-awal ada beberapa mahasiswa yang seneng ikut latihan sini ngajak temannya ikut seneng bertahan sampai jadi grup, temannya lagi ngajak terus. Kalau sekarang modelnya buka kabar untuk rekrutmen mahasiswa yang suka dengan kerawitan gitu. Kalau harapan saya sebagai pengelola seni dan penggiat seni, utamanya kerawitan dengan istilah seni Jawa, yang jelas saya mengharapkan kawula muda itu berbondong-bondong istilahnya seneng karo budayane dhewe. Sebab wayang dan gamelan itu sekarang sudah bukan budaya Indonesia atau budaya Jawa. Sekarang itu gamelan yang sejak tahun 2022 sudah dimasuk dalam UNESCO bahwa gamelan itu pun juga sudah budaya dunia. Utamanya juga wayang itu juga tahun 2001 atau 2000 berapa itu ada kabar bahwa wayang itu sudah mendunia atau sudah bukan budaya Jawa lagi tapi budaya internasional, itu yang jelas. Makanya saya mengharap untuk orang Indonesia utamanya khususnya orang Jawa, mari kita mencintai budaya kita sendiri itu dok, dan berusahalah untuk belajar bersama agar supaya budaya Jawa istilahnya bisa go internasional yang dari Jawa sendiri loh ya, bukan nganu. Kadang-kadang mungkin untuk cerita, nah ini ada suatu cerita di Amerika itu setiap universitas atau perguruan tinggi itu pasti ada gamelan. Entah itu gamelan Bali, entah itu gamelan Sunda, entah itu gamelan mana, kebanyakan ada gamelan itu di sana. Makanya mungkin kalau kita tidak bertahan 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian anak cucu kita itu belajarnya gamelan nanti bisa ke Amerika kalau itu harapan saya. Mari mencintai budayanya sendiri dan mengembangkan budayanya sendiri agar tetap dicintai oleh dunia gitu. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu lho ora. Lah yo ajek wae siji loro telu papat.